Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Arifin Z. Di video kali ini saya akan membahas tentang penulisan artikel di berkala ilmiah. Di dalam penulisan artikel ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, proposal penelitian yang berorientatif publik, nasional atau internasional, hasil atau laporan penelitian dengan data yang memadai dan sahih, naskah yang layak muat dan sesuai dengan pedoman bagi penulis. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam proposal, pelaporan, dan naskah publik, dan apa saja yang ada di dalam proposal, pelaporan, dan naskah publik. Apakah perbedaannya di antara ketiganya? Yang pertama, proposal. Di dalam proposal, di situ ada topik atau judul, ada latar belakang, ada sasaran tindakan, masalah tujuan, manfaat indikator, tinjauan pustaka, metode, daftar pustaka, biodata. Sedangkan yang ada di dalam laporan, ada topik atau judul, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran. Sedangkan yang ada di dalam naskah publik, di dalam naskah publikasi, ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, simpulan, persantunan, daftar pustaka. Nah, judul itu sama di dalam proposal. Di dalam proposal ada judul, laporan juga ada judul, di naskah publik di situ ada judul. Di dalam proposal ada latar belakang, di laporan itu namanya pendahuluan, kalau di naskah publik namanya abstrak. Nah, di dalam proposal ada sasaran tindakan. Kalau di dalam pelaporan, di dalam laporan namanya tinjauan pustaka. Di naskah publik namanya pendahuluan. Di proposal namanya masalah tujuan. Masalah dan tujuan. Kalau di laporan namanya metode. Kalau di naskah publik namanya metode. Ya, ini sama antara laporan dengan naskah publikasi. Di sini sama-sama metode. Ya, di proposal namanya manfaat indikator. Manfaat dan indikator. Ya. Laporan di sini hasil. Kalau di naskah publik namanya hasil. Sama. Ya. Di proposal ada tinjauan pustaka. Kalau di laporan pembahasan. Kalau di naskah publikasi namanya pembahasan. Ya, ini sama. Di proposal ada metode. Di laporan namanya simpulan dan saran. Jadi naskah publikasi namanya simpulan. Ya, di sini tidak ada saran, tapi simpulan saja. Selanjutnya di proposal ada daftar pustaka. Ya, di laporan sama ada daftar pustaka, tapi di naskah publikasi namanya persantunan. Ya, proposal ada biodata, di laporan disebut lampiran, sedangkan di naskah publikasi namanya daftar pustaka. Nah, ini yang perlu kita ketahui antara proposal, laporan, dan naskah publikasi.
Selanjutnya, langkah sebelum menulis artikel. Ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan di dalam penulisan artikel. Yang pertama, ada prasyarat mutlak, yaitu ada hasil penelitian yang sudah dirancang dan dilakukan dengan baik. Dianalisis dengan baik dan benar. Data telah disederhanakan dalam bentuk tabel atau grafik. Sudah dikuasai dan dibahas. Sudah menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya, proporsi naskah hasil penelitian. Di sini ada judul artikel. Di bawah judul ada nama penulis. Di bawahnya ada unit kerja dan alamat. Nah, di bawahnya di bagian kiri ada abstrak. Di bawah garis ada kata kunci. Ya, ada latar belakang. Terus di bawahnya baru metode. Di bagian kanan di situ ada hasil. Selanjutnya pembahasan, simpulan dan saran. Di bawahnya ada ucapan terima kasih. Dan di bawah ucapan terima kasih ada daftar pustaka. Nah, ini proporsi naskah hasil penelitian. Selanjutnya judul artikel. Di dalam judul artikel yang harus diperhatikan yaitu judul pada prinsipnya adalah nama. Oleh karena itu harus provokatif, singkat dan menggambarkan keseluruhan isi artikel, deskriptif dan informatif. Selanjutnya jumlah kata 12-15 kata dalam bahasa Indonesia. Mencerminkan isi dengan pas. Memuat kata-kata kunci. Tidak ada singkatan, rumus, atau jargon. Tidak ada kata pengaruh, studi, beberapa, pengamatan, dan pada. Dan seterusnya. Biasanya tidak mengandung kata kerja. Tidak ada metafora seperti puisi dan peribahasa. Terjemahannya dalam bahasa Inggris. Contoh kurang baik, beras, metari sejati untuk hidup. Penulis yang perlu diperhatikan di dalam penulis. Yang pertama, urutan nama penulis harus sudah disepakati. Penulis harus bertanggung jawab atas isi. Taat asas dalam menuliskan nama. Khususnya mereka yang tidak memiliki nama keluarga. Tetapkan penulis korespondensi. Diberi tanda. Semua nama ditulis tanpa gelar. Selanjutnya alamat. Di dalam penulisan alamat yang perlu diperhatikan di dalam alamat, yang pertama, alamat pos lebih permanen. Alamat lebih lengkap untuk menulis korespondensi. Kelaziman sekarang dengan alamat email. Untuk mahasiswa pasca sarjana, tuliskan nama perguruan tinggi, tempat studi, dan lembaga asal, jika ada. Contoh tidak baik, staf mengajar pada jurusan XXX Universitas, titik-titik. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak, yang pertama, periksa ketentuan jumlah kata maksimal biasanya 200. Supaya hemat kata, jangan mengulangi judul dalam abstrak. Periksa ketentuan jumlah paragraf. Periksa keutuhan isi abstrak, bukan pengantar. Hal yang perlu dimuat, pendapat baru,
pendekatan atau metode yang diterapkan, hasil-hasil penting, simpulan. Tidak ada pengacuan ke tabel, ilustrasi, rujukan. Singkatan harus dijelaskan, atau kalau tidak, akan digunakan lagi dalam abstrak. Tidak perlu diperkenalkan. Abstrak berbahasa Inggris. Gunakan bantuan program Word. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam kata kunci. Yang pertama, kata kunci merupakan sepilihan kata-kata bermakna dari sebuah dokumen yang dapat dipakai untuk mengindeks kandungan isinya. Yang perlu diperhatikan di dalam penulisan pendahuluan. Yang pertama, beri isi latar belakang permasalahan. Hipotesis kalau ada. Status ilmiah dewasa ini. Sering mengacu pustaka yang menjadi landasan atau alasan penelitian. Cara pendekatan atau memecahkan masalah, mungkin tidak semua masalah yang akan diatasi. Tujuan penelitian biasanya tidak terlalu ekstensif. Ada yang hanya 3-4 paragraf atau 2 halaman ketik spasi ganda. Manfaat penelitian tidak perlu terbawa dari format usulan penelitian. Ulasan pustaka. Di dalam ulasan pustaka ini, yang perlu diperhatikan yang pertama, tidak dituliskan sebagai bagian terpisah. Masuk dalam pendahuluan, metode, pembahasan. Pustaka yang diacu harus ada dalam daftar pustaka. Acuan harus relevan, mutakhir, dan dari acuan primer. Ulasan pustaka tidak terlalu ekstensif. Pernyataan umum tidak memerlukan pustaka rujukan. Contoh, industri sudah sangat berkembang saat ini. Samsudin dan Dimik, 1986. Jangan mengutip kutipan, misalnya titik-titik Ahmad dalam Badu titik-titik. Metode atau eksperimental yang perlu diperhatikan di dalam penulisan metode atau eksperimental. Yang pertama, uraian terperinci, bahan, penarikan contoh, analisis, pengolahan data, menjamin keterulangan hasil. Jika metode mengacu ke prosedur standar, tulis standarnya. Jangan mengacu prosedur praktikum. Kurang baik, penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ialah titik-titik. Jangan gunakan bentuk kalimat perintah. Alat seperti gunting, gelas ukur, pensil, titik-titik tidak perlu ditulis, tetapi perincian, peralatan analisis, bahan sampai ke tipi. Satuan SI untuk kuantitas. Singkatan yang sudah standar. Selanjutnya hasil. Di dalam penulisan hasil, yang perlu diperhatikan yang pertama, sajikan secara bersistem, lihat tujuan penelitian atau hipotesis. Hanya data yang berkait dengan tujuan. Sederhanakan tabel yang terlalu besar dan rumit. Tidak ada data yang ditampilkan berulang. Hasil didukung oleh olahan data dan ilustrasi yang baik.
Beri nomor dan diacu dalam teks. Jangan menarasikan angka dalam tabel atau ilustrasi, tetapi nyatakan dengan kalimat yang memberi penguatan temuan penelitian. Pembahasan. Di dalam pembahasan yang perlu diperhatikan, yang pertama, tidak mengulang hasil secara ekstensif. Tidak sekadar menarasikan hasil. Tunjukkan hubungan yang ada di antara fakta-fakta selama pengamatan. Sudahkah hasil penelitian diberi makna? Beri kesan kecendekian peneliti. Berargumentasi secara logis dalam menafsir dan memberi implikasi. Adakah keterbatasan temuan? Adakah spekulasi yang berlebihan? Apakah pendapat penulis terkemas dalam paragraf yang baik? Simpulan dan saran. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan di dalam simpulan dan saran. Yang pertama, tidak mengulang hasil secara verbatim. Buatlah generalisasi dengan hati-hati. Perhatikan keterbatasan hasil temuan. Implikasi temuan dapat ditulis. Saran, jika sangat penting, harus berkait dengan pelaksanaan atau hasil penelitian, tidak mengada-ngada. Kalau penelitian harus dilanjutkan, yang mana, bagaimana? Ucapan terima kasih. Yang perlu diperhatikan di dalam ucapan terima kasih. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada pihak yang pantas, pemberi dana, bahan dan sarana penelitian, sponsor. Semua nama yang tercantum sudah dikonfirmasi. Ungkapan secara wajar. Selanjutnya catatan kaki. Catatan kaki yang perlu diperhatikan, yang pertama, hindari catatan kaki dalam teks karena dapat mengganggu konsentrasi pembaca. Lebih hemat, gunakan catatan akhir. Add note. Lambang yang digunakan, angka superior 1 dan 2. Huruf superior A dan B. Atau lambang bintang dan S. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan di dalam daftar pustaka atau kepustakaan, yang pertama, lihat aturan jurnal, sistem nomor atau nama tahun. Perhatikan singkatan untuk nama jurnal. Cermati mutu pustaka, acuan, keprimeran dan kemutahiran lebih 80%. Periksa kelengkapan nama pengarang, nama depan dan nama belakang. Sesuaikan dengan acuan di dalam teks. Periksa kelengkapan identitas artikel jurnal, volume, nama, halaman. Periksa nama penerbit dan satu nama kota, New York, Academic Press. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Sampai jumpa kembali di channel Arifin Z. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.